Demi menunjukkan profesionalisme, Red Card adalah salah satu dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap influencer dan content creator di luar sana. Tidak hanya itu, dengan adanya kartu ini, kamu juga secara tidak langsung mempermudah kerjasama dengan sebuah brand atau perusahaan. Pasalnya, tarif dan jasa yang ditawarkan sudah tertera jelas dari awal. Oke, tanpa basa-basi busuk, let's begin! Sebelum kita lanjut, ayo silakan subscribe channel ini karena di channel ini sangat lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Baik, kita mulai dari apa itu Red Card. Mengutip marketing terms, Red Card adalah dokumen berisikan rincian harga untuk penempatan iklan di sebuah perusahaan. Kalau menurut The Balance Careers, di dalamnya juga terdapat detail mengenai demografi, biaya tambahan, dan lainnya. Biasanya perusahaan yang menyediakan dokumen ini bergerak di bidang media dan publikasi. Seiring berjalannya waktu, bukan hanya perusahaan saja yang membutuhkannya. Para influencer, key opinion leader, content creator, dan masih banyak lagi juga menggunakannya. Bahkan agensi periklanan, orang-orang ini juga memberikan jasanya. Bedanya, hanya satu berbentuk perusahaan, satu lagi perorangan. Keduanya sama-sama membutuhkan Red Card untuk menjelaskan tarif ke calon pelanggan. Sampai di sini sudah paham kan? Lalu siapa saja yang membutuhkannya? Dari awal memang disebutkan bahwa dokumen ini mayoritas dibutuhkan oleh influencer dan content creator. Namun jangan salah, Red Card adalah istilah yang juga cukup populer di industri kreatif dan freelance. Dengan contoh yang cukup beragam. Misalnya, ada seorang videographer freelance. Ia tidak bekerja tetap di sebuah perusahaan. Alhasil, ialah yang harus menentukan gajinya sendiri. Dokumen yang satu ini bisa menjadi patokan kalau ada orang atau perusahaan yang ingin menggunakan jasanya sebagai videographer. Penyanyi, penulis, dan masih banyak lainnya juga sangat membutuhkan dokumen ini untuk memberitahu tarif yang mereka tawarkan dan fungsi serta kegunaannya. Sebagai influencer dan content creator, biasanya followers yang dimiliki sudah cukup banyak dan cukup tersegmentasi. Misalnya, ada content creator yang terbiasa membuat konten mengenai kehidupan sebagai seorang ibu muda. Basis followers yang dimiliki biasanya juga kurang lebih sama, yaitu mereka yang baru saja menjadi ibu. Kalau sudah begini, media sosial yang tadinya hanya untuk berbagi informasi pribadi bisa saja dijadikan ladang bisnis. Perusahaan mulai mengendorse barang-barang, mengiklankan jasanya, dan lain-lain. Nah, disinilah fungsi Red Card. Kamu perlu memberitahu berapa tarif untuk berbagai macam jenis iklan. Perusahaan yang tertarik jadi memiliki patokan dan tahu kira-kira tarif mana yang sesuai dengan budgetnya. Tarifnya pun bisa berbeda-beda bagi setiap konten yang dibuat. Contohnya adalah dalam Red Card, kamu bisa mencantumkan tarif yang berbeda untuk tiap Instagram Story, post di feed, satu video penuh, dan lain-lain. Intinya adalah dokumen ini mempermudah kerjasama antara content creator dengan perusahaan yang ingin menjalankan influencer marketing. Lalu bagaimana cara membuat Red Card? Yang pertama, cari tahu audiensmu. Langkah pertama yang harus diikuti ketika membuat Red Card adalah mencari tahu siapa saja audiensmu terlebih dahulu. Misalkan, kita masih menggunakan contoh ini, yaitu content creator yang berfokus di konten seputar kehidupan menjadi seorang ibu. Nah, ia memiliki followers sebanyak 50.000 dengan engagement yang cukup tinggi baik itu di post maupun untuk story. Audiens yang dimiliki pun cukup tersegmentasi. Nah, hal ini bisa jadi nilai lebih bagi perusahaan yang produknya juga tersegmentasi seperti alat kebersihan bayi, suplemen untuk ibu, dan lainnya. Yang kedua, tentukan harga berdasarkan berbagai macam metrik. Ada beberapa metrik yang bisa dipertimbangkan saat menentukan harga dalam Red Card. Dua di antaranya adalah cost per view dan cost per action. Nah, saat menentukan harga, jangan lupa juga untuk mencantumkan persentase engagement. Dengan begitu, perusahaan jadi bisa memilih jasa mana yang terbaik untuk mereka. Dan yang ketiga, buat desain yang menarik. Terakhir, cobalah buat Red Card dengan desain yang menarik dan mudah untuk dibaca. Pastikan semua tarif tertera dengan jelas dan didesain sesuai dengan brand image-mu ya. Itu dia, penjelasan lengkap mengenai apa itu Red Card, siapa saja yang membutuhkannya, fungsi, serta cara membuatnya. Semoga bermanfaat ya. Nah, kalau Red Card-mu sudah tersusun, kamu bisa mulai melamar berbagai pekerjaan lepas atau freelance. Sampai di sini, paham kan? Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses.
Dasia.